edukasi nutrisi persiapan kehamilan. Nah, pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan, apa sih nutrisi persiapan kehamilan itu? Jadi, nutrisi persiapan kehamilan adalah pemenuhan gizi pada tubuh ibu sebelum hamil, agar ibu lebih siap untuk menjalani kehamilannya. Nah, nutrisi persiapan kehamilan ini juga untuk mendukung tumbuh kembangnya si janin, serta mengurangi resiko komplikasi pada kehamilan si ibu. Idealnya, nutrisi persiapan kehamilan ini dapat dimulai dari minimal 3 bulan sebelum hamil. Tujuan nutrisi persiapan kehamilan yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil. Yang kedua, untuk mempersiapkan tubuh ibu agar lebih sehat dan juga ibu lebih siap hamil. Yang ketiga, untuk mencegah kekurangan zat gizi pada si ibu serta si janin. Yang keempat, untuk menurunkan resiko anemia pada si ibu, BDLR pada si janin atau berat badan lahir rendah, dan juga untuk menurunkan resiko cacat lahir pada si janin. Dan yang kelima yaitu untuk membiasakan ibu memakan makanan yang sehat maupun itu sebelum kehamilan ataupun selama kehamilan. Gizi seimbang sebelum hamil. Seperti yang kita ketahui, gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Porsi setiap kali makannya itu 1/2 terdiri dari buah dan sayur, 1/4 piring terdiri dari nasi, kentang, ubi. Selain itu juga minum air putih 8-10 gelas per harinya, lalu hindari makanan tinggi gula, garam, lemak, lalu hindari alkohol dan rokok, lalu lakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki 30 menit setiap harinya. 1/4 piring makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, dan ubi. Lalu 1/4 piring lauk berprotein seperti ikan, ayam, telur, daging, tahu, dan tempe. Zat gizi penting sebelum hamil yang pertama ada asam folat. Fungsinya membantu pembentukan sel-sel baru, mencegah cacat tabung saraf pada janin, serta mendukung pembentukan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Kebutuhan yang dibutuhkan per harinya sekitar 400 mikrogram per hari, mulai minimal 1 bulan sebelum hamil hingga trimester pertama. Sumber makanannya seperti bayam, brokoli, kangkung, alpukat, jeruk, kacang-kacangan, hati, dan sereal yang difortifikasi. Nah, selanjutnya ada zat besi atau Fe. Nah, fungsi zat besi ini membentuk hemoglobin, mencegah anemia, dan membantu mengangkat oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dampak kekurangannya apa sih? Dampaknya itu mudah lelah, pusing, risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah. Nah, tentu zat besi ini dapat juga dari sumber makanan seperti daging merah, hati, ayam, ikan, telur, ayam, tempe, dan kacang hijau. Nah, konsumsi makan ini bersama buah yang mengandung vitamin C agar penyerapannya lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada kalsium. Nah, fungsi kalsium ini membentuk tulang dan gigi janin, membantu kesehatan tulang ibu, dan mendukung kerja otak dan saraf. Nah, kebutuhan kalsium ini dibutuhkan sekitar 1000 mg per hari. Nah, kalsium ini dapat dari sumber makanan seperti susu, keju, yogurt, ikan teri, ikan sarden, tahu, brokoli, dan sayur hijau. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berat badan ideal sebelum hamil. Nah, berat badan sebelum hamil ini juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Nah, ada IMT yaitu indeks massa tubuh. Rumusnya itu berat badan dibagi dengan tinggi badan. Dikategorikan kalau kurus dia itu kurang dari 18,5. Jika normal itu nilainya 18,5 sampai 24,9. Overweight itu dari 25 sampai 29,9 dan obesitas itu lebih dari 30. Nah, resiko jika terlalu kurus pada sebelum kehamilan itu ada sulit hamil, bayinya BBLR yaitu bayi berat badan rendah, dan persalinan prematur. Nah, ada juga resiko jika terlalu gemuk sebelum hamil itu ada diabetes gastroneonatal, ada hipertensi, preeklamsia, dan bayinya besar serta persalinannya sesat. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan ada pola makan sehat dalam keseharian. Contoh menu sehari-harinya itu yaitu ada sarapan. Nah, sarapan ini kita bisa mengonsumsi seperti nasi atau roti gandum, telur rebus, sayur, dan susu rendah lemak.
Lalu cemilan di pagi harinya itu bisa pisang ataupun apel. Lalu makan siangnya itu ada nasi, ikan, sayur bening, dan pepaya. Dan cemilan sorenya itu bisa kita memakan yogurt atau kacang rebus. Nah, dan yang terakhir ada makan malamnya itu kita ada makan nasi secukupnya, tempe atau ayam, tumis sayuran, dan minum air putih yang cukup sepanjang hari. Baik, selanjutnya ada pesan penting untuk segala ibu. Yang pertama itu mulailah mengkonsumsi makanan bergizi sebelum hamil. Yang kedua itu minum suplemen asam folat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Yang ketiga itu periksa kadar hemoglobin atau HD untuk mengetahui apakah mengalami anemia. Yang keempat itu pertahankan berat badan ideal. Yang kelima itu hindari merokok, alkohol, dan konsumsi kafein berlebihan. Yang keenam itu lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menemukan kehamilan. Baik, di sini ada pun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu persiapan untuk krisis sebelum kehamilan merupakan langkah penting untuk menciptakan kehamilan yang sehat, gizi seimbang, pemenuhan asam folat, zat besi dan kalsium, menjaga berat badan ideal, serta menerapkan pola makan yang sehat dapat meningkatkan peluang kehamilan